Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang WN Mobuseka. Pembahasan Mobuseka gue ini diambil dari WN bagian 6-nya. Jadi maklumin aja kalau memang ada pembahasan yang nyerempet kayak LN-nya. Kalau maksain bahas dari lanjutan LN-nya, nanti malah ceritanya nggak bakal nyambung teman-teman. Karena memang cerita WN dan LN-nya itu agak sedikit berbeda. Jadi sekali lagi maklumin ya. Dalam part sebelumnya, kita sudah melihat kalau Leon itu dijodohkan dengan Erika oleh Melin, karena memang dia menganggap kalau itu adalah perjodohan yang pas untuk menyelamatkan kerajaan ini dari kehancuran. Sementara itu, kita juga diperlihatkan dengan aksi Jack yang memang selalu mengganggu Julius di dalam akademi. Bahkan Jack itu berani menyebut Julius sebagai orang yang gagal untuk mencapai tahta kerajaan Holford ini. Tapi tentu aja sindiran Jack itu membuatnya dihukum cukup berat oleh Akademi Holford. Waktu itu ia pun mendekam di rumah tahanan Akademi Holford selama 1 hari. Namun seakan belum puas mengejek kakak tirinya itu, setelah dirinya dibebaskan, kini Jack itu kembali membuat masalah dengan Julius lagi. Pada saat 5 pangeran idiot, Leon, Mary, dan Erika itu mengadakan pesta barbeque di halaman sekolah, si Jack dan Oscar itu datang menemui mereka. Saat itu Jack pun langsung meminta Julius berhenti memanggang daging, karena memang si Jack itu nampak ingin membicarakan sesuatu terhadapnya. Namun Julius itu udah tahu maksud Jack kesini adalah untuk mencari gara-gara dengan dirinya lagi. Jadi waktu itu Julius pun berkata kalau sekarang ini dia sedang memanggang daging. Kalau semisal Jack itu ingin berbicara dengannya, maka dia harus menunggunya sebentar. Karena memang jika ditinggal maka daging ini bisa saja gosong. Mendengarkan hal itu, Jack pun berkata kalau ia memerintahkan Julius untuk berhenti memegang daging. Tapi Julius itu tetap tidak melakukannya, dan berkata lagi kalau begitu, ia akan mendengarkan Jack selagi memegang daging ini. Nah, nampaknya si Jack itu udah nggak terima dengan sikap Julius itu. Jadi Jack pun langsung membuang semua daging yang Julius panggang ke tanah. Tapi si Julius itu nggak marah. Lalu ia pun mengambil daging itu dan mencucinya dengan air terlebih dahulu sebelum memanggangnya lagi. Nah, Julius itu mungkin gak marah, tapi hal itu gak berlaku bagi Leon, Jill, Brad, Greg, dan Chris. Di sini mereka pun sangat marah karena Jack itu telah berperilaku kurang ajar. Namun bukannya meminta maaf, si Jack itu malah memberi penawaran kepada Leon nih. Jika si Leon itu meninggalkan kakaknya sekarang dan beralih ke fraksinya, maka Jack itu akan sukarela memberikan jabatan besar kepada Leon jika dirinya nanti menjadi raja. Tentu aja Leon pun langsung menolak tawaran dari Jack itu, dan hal itu membuat Jack menjadi marah. Tapi si Erika itu berusaha untuk menenangkan Jack karena memang dia tahu sikap Jack itu agak temperamental. Namun, si Jack ini sebenarnya orang yang baik. Melihat Erika yang mencoba menenangkannya, Jack pun menjadi malu nih masa adik tirinya itu, sampai membuatnya untuk tidak membuat masalah. Maka dari itu si Jack pun langsung marah sama Erika karena ikut campur urusannya. Nah, ketika semuanya melihat hal itu, mereka pun langsung marah dan hampir saja mengkeroyok Jack di sana. Saat itu Leon juga sudah memukul Jack, sedangkan Jill menodongkan pistolnya ke arah Jack. Lalu Brad itu mengeluarkan api untuk membakar Jack. Entah kenapa semua orang itu menjadi marah ketika Erika diganggu, dan itu menunjukkan betapa dihormatinya Erika saat itu. Di sini Oscar juga sempat pasang badan buat melindungi Jack. Tapi tetap saja walau sudah dihajar sama Leon, Jack itu nggak kapok-kapoknya mengumbar perkataan kasarnya. Sampai ketika Jack pun dihentikan oleh seorang wanita cantik yang datang ke tempat itu. Kalian tahu siapa wanita itu kan? Dia adalah Are-chan, waifu terbaik kita dalam channel ini. Tentu saja hal itu membuat Leon terkejut nih, karena memang dia udah tahu wujud asli dari Are-chan itu, tapi tidak bagi Jack. Di sini ia pun sangat kagum dengan Are-chan yang berani untuk memarahinya. Sebelumnya nggak ada wanita yang berani melakukan hal tersebut, padahal Erika udah melakukan hal tersebut tadi. Jadi dengan itu Jack pun tertarik sama Are-chan nih, dan membiarkannya untuk berada di sisinya. Di sini Leon itu sempat mau memperingatkan Jack tentang sosok Are-chan yang asli, yaitu cowok, tapi nampaknya sudah terlambat, karena Jack itu sudah jatuh cinta pada pandangan pertama sama Are-chan. Panel cerita pun berpindah ke karakter Mary dan Erika nih. Saat itu mereka berdua sedang berjalan di sebuah lorong akademi. Dan di sini Mary pun mencoba menyinggung tentang pertunangan Erika yang sebelumnya dengan putra keluarga Fraser. Erika itu nggak tersakitin sama putra keluarga Fraser kan? Karena memang dalam setting game aslinya, tunangan Erika itu memiliki perawakan yang jelek dan memiliki sikap yang benar-benar buruk.
Jadi Mary itu takut kalau putra keluarga Fraser itu telah menyakiti putrinya ini. Mendengarkan hal itu, Erika pun berkata kalau Elia, tunangannya yang dulu itu, tidak sama seperti karakter di gamenya. Elia adalah orang yang sangat baik dan perhatian dengan Erika. Bahkan Elia itu rela diet panjang untuk menjadi pasangan yang pas untuk Erika. Ia adalah orang yang luar biasa bagi Erika. Dan bahkan secara perlahan Erika itu sudah mulai jatuh cinta juga sama Elia karena ketulusan hatinya itu. Tapi pertunangannya itu telah dibatalkan karena ia akan dijodohkan dengan Leon. Karena itu adalah hal yang terbaik bagi kerajaan, maka dia tetap menerimanya walau si Elia juga mungkin akan membenci Erika dan kerajaan Holford ini. Padahal cerita pun berpindah saat Leon dan Julius sedang bersama. Sambil mengobrol tentang kejadian tadi pagi, Julius dan Leon itu dihadang oleh murid laki-laki tahun pertama yang langsung melemparkan sarung tangan putih ke arah Leon. Dia adalah Elia, tunangan lama dari Erika. Di sini ia langsung menantang Leon dalam duel untuk memperebutkan Erika. Mendengarkan hal konyol seperti itu, Julius pun mencoba untuk menghentikan Elia. Karena memang dari awal dia itu udah tahu si Elia itu nggak jago dalam hal pertarungan. Jadi nggak mungkin bagi dirinya untuk mengalahkan Leon. Bisa-bisa si Elia itu bakalan babak belur sama Leon nantinya. Dan justru itu akan menimbulkan masalah baru bagi keluarga Fraser dan kerajaan Holford ini. Mendengarkan hal itu, Elia pun tidak peduli, karena memang dia hanya ingin merebut tunangannya kembali dari Leon. Nah, si Leon itu tahu dari Mary kalau Elia adalah orang yang kurang baik bagi Erika jika dalam gamenya. Tapi dia itu masih belum tahu kalau Elia itu sangat berbeda dengan di gamenya. Jadi di sini ia pun menerima tantangan dari Elia untuk memberikannya pelajaran. Di sini Julius pun terkejut dengan sikap kekanak-kanakan Leon. Ia juga mencoba untuk menghentikan Leon menerima duel ini. Tapi Leon itu nggak memperdulikannya karena dia hanya akan memberikan Erika kepada laki-laki yang kuat dan tahan banting aja dan bukannya ke laki-laki culun kayak Elia. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu Angie pun mempertanyakan kembali tindakan Leon yang malah akan berduel dengan Elia. Padahal saat ini kerajaan Holford itu sedang memasuki masa yang kritis. Bisa saja nantinya ada pihak lain yang memanfaatkan duel itu untuk memanasi keluarga Fraser dan mereka malah akan memberontak kepada kerajaan Holford. Mendengarkan hal itu, Leon pun berkata kalau dia sudah siap untuk mengatasi masalah seperti itu jika sampai benar terjadi. Lagi pula Elia dululah yang menantangnya, jadi Leon meminta Angie untuk membiarkan tindakannya kali ini aja. Panel cerita pun berpindah ke karakter Leon dan Mary. Saat itu Mary pun memanggil Leon ke kamarnya untuk membicarakan tentang duel Leon dengan Elia. Di sini Mary pun langsung pada intinya nih. Dia berkata kalau Erika itu tidak pernah membenci Elia sama sekali. Memang dalam gamenya, baik Erika dan Elia itu memiliki kepribadian yang sangat buruk. Tapi ini bukanlah game otome itu. Mereka berdua nampak saling menyukai, bahkan si Elia juga sampai rela mengubah dirinya untuk menyenangkan Erika. Hal itulah yang membuktikan kalau cinta Elia pada Erika itu bukanlah main-main. Katanya saat pertunangan mereka dibatalkan, Erika juga pernah beberapa kali pergi ke wilayah keluarga Fraser untuk mengunjungi Elia. Mendengarkan hal itu, Leon pun menjadi kaget nih, karena dia kira si Elia adalah pria yang buruk untuk keponakannya yang imun itu. Tapi pada kenyataannya, dia adalah pria yang sangat baik buat Erika. Jadi di sini Leon pun bertanya, sekarang apa yang Mary inginkan dari dirinya itu? Setelah mendengarkan hal itu, Mary pun berlutut kepada Leon dan berkata, kalau tolong biarkan Erika itu menikah dengan Elia. Ini adalah tugasnya sebagai seorang ibu untuk membiarkan putrinya mendapatkan kebahagiaan. Mary sudah gagal menjadi seorang ibu saat dirinya masih belum bereinkarnasi, tapi ia akan menebus kesalahannya sekarang ini. Melihat Mary yang sampai bersujud seperti itu, membuat Leon menjadi tersenyum nih, dan berkata kalau Mary itu sudah menjadi ibu yang sangat baik bagi Erika. Namun di sini Leon pun masih memikirkan resikonya nih, karena memang kalau dia membatalkan rencana pertunangannya dengan Erika, maka hal itu sama saja dengan mencoreng muka Merlin dengan menggunakan lumpur. Karena memang kan perjodohan itu direncanakan langsung oleh Merlin. Tapi nampaknya Leon itu akan memprioritaskan kebahagiaan dari keponakannya aja. Panel cerita pun berpindah ke atap Akademi Holford. Saat itu Leon pun sedang berbicara dengan Claire mengenai masalah kali ini. Dan tentu aja sebagai AI yang mencintai manusia era lama, si Claire itu sangat mendukung Leon kalau bisa menikah dengan Erika. Bahkan Claire juga mau nantinya Leon dan Erika itu memiliki anak yang banyak. Mendengarkan hal itu,
Tentu aja Leon pun menolaknya, karena memang Erika adalah keponakannya sendiri, jadi nggak mungkin bagi dirinya untuk melakukan hal seperti itu kepada keponakannya sendiri. Namun si Leon itu bertanya kepada Claire nih, apakah Claire itu tahu penyebab dari kondisi fisik Erika yang membaik sekarang ini? Karena memang dalam cerita aslinya si Erika itu adalah orang yang sakit-sakitan, tapi kok sekarang dia terlihat sangat sehat ya? Dan yang menjadi sakit-sakitan itu adalah Mia sang protagonis dari seri game ketiga ini, yang seharusnya sehat gitu. Mendengarkan hal itu, Claire pun menjawab kalau hal itu dikarenakan esensi sihir dalam dunia ini telah berkurang jumlahnya. Di sini Leon pun masih belum mengerti apa yang dikatakan oleh Claire. Jadi ia pun meminta penjelasan ulang kepada Claire. Claire pun menjelaskan lagi nih, kalau memang jumlah esensi sihir dalam dunia ini sangatlah mempengaruhi kehidupan beberapa orang. Ada orang yang cocok dengan esensi sihir dalam jumlah yang banyak, dan ada juga yang cocok dengan jumlah esensi sihir sedikit. Bahkan, ada orang yang sama sekali nggak terpengaruh sama esensi sihir. Jadi mungkin aja Erika adalah orang yang bertipe 2, yang tidak cocok dengan esensi sihir banyak. Maka dari itu, saat Leon memusnahkan pohon suci Alser, jumlah esensi sihir dalam dunia ini menurun drastis sehingga Erika pun menjadi sehat kembali. Mendengarkan penjelasan itu membuat Leon mengerti akan situasinya. Nah, di sini Claire juga menceritakan kondisi akademi yang benar-benar terbalik dengan zamannya Leon dulu. Saat ini, populasi pria itu lebih sedikit daripada wanitanya, dan hukum tentang wanita yang berada di atas pria itu sudah hilang dalam kerajaan ini. Jadi bisa dibilang ini adalah titik balik di mana kaum pria itu bisa kembali setara dengan wanita. Sehingga tidak ada lagi pria yang ditindas dengan wanita-wanita tua bangka di kerajaan ini. Tapi nih, ada sebagian siswa laki-laki dalam akademi yang memanfaatkan hal itu dengan membalaskan dendam kepada siswa perempuan. Mendengarkan hal itu, Leon pun berpesan kepada Claire kalau jangan sampai si Erika itu terluka karena siswa laki-laki yang mencoba membalas dendam itu. Jika ada orang yang menyakiti Erika, maka Leon mau Claire itu langsung menyingkirkan orang tersebut. Di sini Claire pun sangat senang mendengarkan perintah dari tuannya, karena memang menyingkirkan manusia era baru adalah hobi dari Claire. Namun saat itu tiba-tiba aja, Noel pun datang menemui Leon sambil membawa seorang pelayan dari keluarga Fraser. Di sini sang pelayan pun berkata kalau dia meminta Leon untuk mengalah kepada Elia, karena memang saat ini Elia itu sudah sangat berubah drastis karena bertemu dengan Erika. Pada awalnya memang, Elia adalah orang yang memiliki attitude buruk, tapi saat bersama dengan Erika, secara perlahan tuannya itu berubah drastis menjadi bangsawan yang sesungguhnya. Di sini sang pelayan juga berkata, kalaupun Elia itu udah sadar kalau dia nggak bisa menang melawan Leon, si Elia itu tetap melatih dirinya dalam bertempur dengan armor. Ia berharap dengan latihannya itu bisa sedikit menutupi kekurangannya dalam duel nanti. Dan ketika sang pelayan itu melihat Elia, ia pun menjadi tidak tega. Maka dari itu ia pun sampai bersujud lagi kepada Leon untuk bisa mengalah kepada Elia nantinya. Melihat hal itu, Leon pun menutup matanya dan berkata kalau dia tidak bisa menjanjikan apapun, tapi dia akan melakukan hal terbaik demi semua orang nantinya. Panel cerita pun berpindah saat duel antara Leon dan Elia telah dimulai. Waktu itu banyak sekali siswa yang mempertaruhkan uang mereka kepada Leon, karena memang kan di atas kertas Leon itu sudah diunggulkan gitu, untuk memenangkan duel kali ini. Yaps, dia adalah pahlawan kerajaan, dan orang yang mengalahkan kesatria hitam. Jadi nggak mungkin Leon itu kalah dari orang awam seperti Elia. Dan benar saja dari awal duel itu dimulai, Leonlah yang mendominasi pertempuran. Bahkan bisa dibilang itu adalah pembantaian yang dilakukan oleh Leon kepada Elia. Di sini dengan tanpa ampun ia pun terus menghajar armor Elia. Namun Elia pun nampak tidak menyerah kepada Leon, karena memang dia sungguh-sungguh ingin mendapatkan Erika kembali. Bahkan ia pun bertekad untuk duel sampai mati dengan Leon. Di sini Mia yang melihat hal itu pun merasa takut nih kepada Leon. Begitu juga dengan Brave yang berkata kalau Leon itu terlalu berlebihan. Namun di sini Finn pun memiliki pendapat yang lain. Ia pun berkata kalau sepertinya ada yang direncanakan oleh Leon dalam duel ini. Dia tahu kalau Leon bukanlah orang yang mencari kesenangan dengan memamerkan kekuatannya seperti itu. Tapi di sini Finn itu masih belum mengetahui apa yang dimaksud Leon dari duel kali ini. Sementara itu Erika dan Mary yang berada di tribun yang sama pun menonton duel itu dengan penuh kecemasan. Saat itu Erika pun sangat cemas dengan keadaan dari Elia yang dihajar habis-habisan sama pamannya. Namun nih, bukannya menenangkan putrinya,
Di sini Mary itu malah memprovokasi Erika dengan berkata kalau percuma aja Erika itu memiliki tunangan lemah seperti Elia. Jika tunangan Erika seperti itu, maka dia tidak mungkin bisa melindungi Erika. Nah, awalnya Erika itu cuek aja dengan perkataan dari Mary. Tapi lama-kelamaan, Erika pun kesal dan langsung mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Memang, Elia bukanlah pria kuat seperti pamannya, tapi dia adalah pria yang baik yang sangat dicintai oleh Erika. Erika pun mengatakan hal itu dengan suara yang sangat lantang. Nah, di sini Mary pun membalasnya lagi dengan berkata kepada Leon kalau dia harus mewujudkan keinginan dari keponakannya yang imut ini. Mendengarkan perasaan Erika dan Mary, Leon pun pada akhirnya menyerah dalam pertarungan itu dan membiarkan Elia untuk menang. Tentu aja, semua yang ada di sana pun menjadi terkejut dengan perilaku dari Leon. Karena memang hampir sebagian besar orang di sana itu udah bertaruh sama Leon. Dan fakta yang mengejutkan nih, si Leon itu membeli banyak tiket taruhan, tapi dia itu memegang Elia sebagai pemenangnya. Dengan ini, dia bisa mendapatkan keuntungan besar dari duelnya dengan Elia. Tentu aja seisi arena pun langsung meneriaki Leon dengan sebutan pecundang. Yaps, di sini sebenarnya Leon itu udah merencanakan untuk menyerah kepada Elia dari awalnya. Karena memang dia sendiri tidak bisa mengabaikan keponakannya itu. Tapi dia itu ingin menguji daya tahan dari Elia aja dalam arena ini. Dan dia juga ingin mendengarkan langsung keinginan dari keponakannya itu. Maka dari itulah, si Mary juga terus menekan Erika untuk mengucapkan keinginannya di hadapan Leon. Di saat terakhir, Leon pun membantu Elia untuk keluar dari kokpitnya. Dan berkata kepadanya nih, kalau saja Elia itu menyakiti Erika suatu hari nanti, maka dia tidak akan pernah melepaskan Elia dan akan membunuh Elia. Mendengarkan hal itu, Elia pun mengiyakannya dengan rasa takut. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari web novel Mobusekai-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.